Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tania Marjuniati. Saya dari kelas 4D Periklanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis saya terhadap perusahaan McDonald di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Background: kondisi Indonesia saat ini masih berjuang melawan virus corona. Hampir setiap hari pasien positif terus menambah. Hingga saat ini, lebih dari 12.000 orang terjangkit virus corona. Lalu pemerintah mengambil kebijakan tentang PSBB, atau bisa dibilang pembatasan sosial berskala besar. Nah, peraturan ini diberlakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Lalu terjadi efeknya, yaitu 100% siswa atau mahasiswa belajar dari rumah dan 70% perusahaan menetapkan work from home, yaitu bekerja dari rumah. Selanjutnya itu kita bahas profil McDonald's. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat. Dengan produk unggulannya yaitu burger bernama Big Mac, McDonald's hingga kini memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya di Indonesia. McDonald's pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1991 dan dengan membuka restoran pertamanya di Sarina Tamrin, Jakarta Pusat. Lalu visi dari McDonald's ingin menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Dengan visi itu mereka juga mempunyai misi. 1. Menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan di setiap komunitas di seluruh dunia. Nomor 2. Menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul setiap bagi konsumen. Nomor 3, mengembangkan sistem operasional McDonald's ke arah yang lebih baik lewat inovasi maupun teknologi. Lalu ini revolusi perusahaan McDonald's. Hingga saat ini kurang lebih McDonald's mempunyai lebih dari 32.000 cabang di semua negara atau bisa dibilang internasional, dan juga memiliki karyawan kurang lebih 400.000. Wow, banyak banget gak sih? Lalu kalau di Indonesia, McDonald's mempunyai 200 cabang dan memiliki 10.000 karyawan di Indonesia. Next. Nah, ini adalah performance report atau pendapatan yang didapat oleh McDonald's Indonesia. Per tahun 2018, McDonald's Indonesia berhasil mendapatkan 1.221 triliun. Wow, cukup besar bukan? Karena McDonald's di sini cukup terkenal. Bukan hanya di Indonesia, tapi di semua dunia McDonald's terkenal. Nah, lalu apa sih strategi yang dilakukan oleh McDonald's untuk tetap bertahan atau sampai sekarang dia bisa sukses? Nah, berikut strategi promosi yang dilakukan oleh McDonald's. Pertama, yaitu mencapai superior customer value. Maksudnya apa sih? Jadi McDonald's merupakan makanan cepat saji yang baru-baru ini mengeluarkan menu dengan bahan organik dalam pembuatan makanan cepat sajinya. Nah, mereka tuh ingin kualitas makanannya tetap awet dan baik bagi kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Yang kedua, yaitu membuat ekspektasi pelanggan terwujud. McDonald's selalu berusaha berinovasi secara strategis, menyediakan menu-menu yang memang menarik perhatian konsumer. Nah, McDonald's juga ingin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Jadi McDonald's mencoba membaca tren pasar yang sedang terjadi di waktu sekarang dengan menggunakan riset
dan tidak melihat sesuatu hanya berdasarkan satu aspek, serta melakukan tracking berdasarkan core strength yang dibangun ke depannya untuk melihat kekurangan, karena itu merupakan pendapat dari konsumen yang akan digunakan McDonald untuk kebaikan di masa depan. 3. McDonald's dalam meningkatkan loyalitas konsumen. Dari sisi pelayanannya, jika orang ingin menikmati McDonald's, tidak harus datang ke store, tapi bisa pesan di mana aja. Bisa dari drive-thru, lewat delivery. Delivery pun sekarang bisa dipesan melalui website ataupun web, tidak hanya melalui telepon. Selain itu, sekarang juga bisa menggunakan lewat aplikasi GoFood ataupun GrabFood. Keempat, McDonald's mengikat konsumen secara emosional dengan cara melalui iklan. Di saat membangun awareness, tidak melulu hanya produk yang dijual, tetapi ada pesan-pesan yang disisipkan oleh McDonald's yang berkaitan dengan emotional benefits. Selain itu, di store juga, kru melayani konsumen dengan memberikan pengalaman yang menyenangkan saat mereka datang ke McDonald's. Next, yaitu selain itu, McDonald's juga melakukan promosi di sosial media marketing di platform Instagram dan Twitter di masing-masing official account-nya. Di sana mereka sering nge-post tentang promosi harga ataupun lain-lainnya. Nah, sekarang bagaimana kondisi McDonald's di masa pandemi COVID-19 pada saat ini? Sejauh ini tidak ada pengurangan karyawan ataupun toko yang bangkrut, masih tetap sama seperti sebelum COVID-19. Namun terjadi penurunan signifikan terhadap pendapatan McDonald's, yaitu krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 ini memukul bisnis McDonald's hingga 3 bulan pertama di tahun 2020 menurun secara global sampai 22,2% pada Maret 2020. Hal ini terjadi karena ketentuan lockdown di berbagai wilayah sehingga memaksa toko harus tutup. Di Indonesia sendiri, McDonald's tetap buka, tetapi untuk layanan makan di tempat ditutup per 1 April tahun 2020. Tetapi konsumen tetap bisa menikmati McDonald's melalui McDonald's Delivery ataupun drive-thru. Lalu hal apa aja sih yang dilakukan McDonald's di kondisi seperti ini? Di saat ini hal yang pertama dilakukan MCD yaitu melakukan pengecekan suhu tubuh bagi semua karyawan, supplier setiap hari sebelum bekerja. Yang kedua, menyediakan hand sanitizer di semua restoran untuk karyawan dan konsumen. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi pembersihan semua titik kontak dengan konsumen. Lalu strategi berikutnya adalah MCD sekarang membuat konten MC di rumah aja, di mana McDonald's mengajak konsumen tetap di rumah tetapi bisa menikmati McDonald's dengan memesan lewat layanan MC Delivery ataupun kalau mau keluar pun lewat drive-thru. Tetapi di sini MCD lebih menekankan agar di rumah aja dengan memesan lewat MC Delivery. Di sini McDonald fokus terhadap layanan delivery dengan menjaga layanan delivery ini bersih, aman, tanpa kontak langsung sehingga konsumen tidak perlu takut akan higienisnya makanan. Lalu McDonald's juga melakukan promosi seperti gratis masker kain MCD dengan hanya menukarkan stiker drive-thru yang ada di kendaraan pribadi Anda. Jadi tinggal ditukarin dapat masker. Lalu McDonald's juga melakukan promosi harga seperti membuat paket menu buka bersama yang tadinya harganya bisa 90.000 menjadi 80.000-an. Terus juga membuat promosi gratis biaya antar. Hal ini dilakukan karena McDonald's tetap menekankan strategi promosi lewat delivery. Selain itu nih, ini yang sempat viral di kalangan masyarakat, yaitu McDonald's mengeluarkan menu terbaru McFlurry yang bisa berubah warna menjadi 3. Jadi warnanya itu ada orange,
pink ataupun biru. Nah ini nih sempat viral di kaum millennials karena pada penasaran warna yang didapatnya itu apa. Nah ini cukup menarik konsumen sehingga lebih aware lagi terhadap McDonald's. Next, analisis manajemen krisis. Di sini mulai dari tahap akut dan kronis, sudah banyak masyarakat Indonesia yang terjangkit virus COVID-19. Sekarang, Indonesia melakukan kebijakan social distancing dan di beberapa wilayah melakukan kebijakan PSBB. Dengan adanya kebijakan ini, semakin membuat penurunan pendapatan terhadap McDonald's. Namun, McDonald's tetap bekerja seperti biasa, tapi lebih menekankan agar konsumen tuh di rumah aja dan McDonald's tetap menomorsatukan protokol kesehatan. Dan di tahap ini McDonald's lebih menekankan strategi layanan delivery. Next, tahap resolusi. Nah, ini pendapat saya, saran saya untuk McDonald's agar tetap terus membuat produk relevan yang unik agar menarik lagi minat masyarakat terhadap McDonald's. Terus lebih ditekankan lagi promosi harga yang cukup fantastik agar masyarakat lebih tertarik lagi untuk membeli McDonald's, dan terus membuat paket-paket menu tertentu dengan biaya yang lebih murah. Lalu memberikan promosi free delivery itu harus juga tetap dilaksanakan. Dan yang paling penting yaitu menyediakan menu bahan baku atau ready to cook. Kenapa ini harus dilakukan? Karena saat ini perilaku orang banyak yang melakukan work from home yang merasa jenuh dan bosan. Nah ini nih bisa menarik konsumen karena semakin banyak yang memilih untuk memasak sendiri, jadi tinggal beli dari McDonald's dan masak di rumah menghabiskan waktu. Itu cukup lumayan menarik konsumen agar tidak jenuh dengan masakan yang sudah cepat saji dari McDonald's. Nah, segitu aja presentasinya yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.